Halo sahabat Sektor 7, balik lagi bersama Mimin yang akan melanjutkan alur cerita Night of the Goblin yang semakin mendekati puncak pertarungan paling menegangkan di Istana Naga. Di chapter kali ini kita akan melihat fakta mengejutkan tentang dunia hantu dan siluman yang selama ini belum pernah dijelaskan sebelumnya. Bahkan Yosin sampai mengungkap rahasia mengapa beberapa hantu justru jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan siluman berlevel tinggi. Dan yang paling mengerikan, Siwo akhirnya harus berhadapan dengan sosok legendaris yang telah hidup selama ribuan tahun. Musuh yang bahkan hampir mustahil untuk dikalahkan. Bagaimanakah nasib Siwo kali ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di video kali ini diceritakan bahwa sehari sebelum kekacauan besar terjadi di Istana Naga, tepatnya sekitar 3 jam sebelum Siwo dan Yosin berangkat menuju ke tempat tersebut. Saat itu, mereka masih menginap di sebuah hotel. Di pagi hari, Siwo terlihat sangat kagum dengan fasilitas hotel yang mereka tempati. Bahkan dirinya baru mengetahui bahwa sarapan di hotel itu ternyata dilakukan secara prasmanan dan bukan diantar langsung ke kamar seperti yang sering ia lihat di dalam film-film. Namun yang lebih lucu lagi, ternyata Yosin juga baru mengetahui hal tersebut. Meski begitu, Yosin tetap mengejek Siwo dengan menyebutnya kampungan. Setelah sarapan selesai, mereka pun bersiap untuk berangkat menuju ke Istana Naga. Sebelum pergi, Yosin mengajak Siwo untuk mampir ke minimarket guna membeli minuman dan beberapa onigiri. Menurut Yosin, meskipun Istana Naga berjanji akan menjamu tamu dengan baik, tak ada yang tahu makanan seperti apa yang akan disediakan di sana. Siwo pun setuju dengan ide itu. Namun tak lama kemudian ia mulai memprotes pakaian yang diberikan oleh Yosin. Menurut Siwo, pakaian itu terlihat sangat memalukan. Memang benar dirinya hanya akan berperan sebagai bawahan Yosin sehingga tak perlu mengenakan pakaian mahal. Tetapi pakaian yang diberikan kali ini benar-benar terlihat seperti pakaian pengemis. Yosin awalnya hanya menyuruh Siwo untuk memakainya saja. Namun setelah ia menoleh dan melihat penampilan Siwo secara keseluruhan, bahkan Yosin sendiri sampai terkejut. Penampilan Siwo itu benar-benar seperti gelandangan. Merasa ada yang tidak beres, Yosin pun segera menelpon bawahannya yang menyiapkan pakaian itu. Ternyata bawahannya memang sengaja membuat pakaian seadanya karena sejak awal dia tidak setuju Yosin pergi ke Istana Naga bersama dengan Siwo. Meski begitu, Yosin tetap berterima kasih atas usahanya itu. Saat suasana mulai canggung, Siwo tiba-tiba mengucapkan satu kata, yaitu pakai. Seketika, pakaian compang-camping yang dikenakannya pun berubah menjadi pakaian yang jauh lebih layak. Perubahan itu membuat Yosin terkejut. Siwo kemudian menjelaskan bahwa pakaian tersebut adalah salah satu benda pusaka yang ia dapatkan beberapa waktu lalu. Anehnya, meskipun pakaian itu pernah rusak, setiap kali digunakan kembali bentuknya akan pulih seperti baru. Setelah membahas pakaian itu, pembicaraan mereka pun berubah menjadi jauh lebih serius. Siwo kembali membahas masalah Solhwa dan hantu yang merasukinya. Ia mengaku masih merasa bersalah karena telah menyeret Yosin ke dalam masalah yang sangat berbahaya. Namun Yosin justru mengatakan bahwa situasinya tak seseram yang dibayangkan oleh Siwo. Menurutnya, meskipun hantu tersebut sangat kuat, pada akhirnya ia tetap hanya sebuah jiwa tanpa tubuh. Dari situlah Yosin mulai menjelaskan perbedaan mendasar antara hantu dan siluman. Ia mengatakan bahwa ketika seseorang mati dengan ambisi atau dendam yang sangat besar, maka jiwanya bisa tertinggal di dunia ini.
mereka itulah yang disebut sebagai hantu. Jika hantu tersebut terus mengumpulkan kekuatan lambat laun, mereka akan mendapatkan tubuh baru dan berubah menjadi siluman. Dan saat mendapatkan tubuh itulah sebenarnya mereka menjadi lebih lemah, karena kini mereka memiliki kelemahan yang bisa diserang. Berbeda dengan hantu murni yang tak memiliki tubuh. Bahkan secara teori rudal nuklir sekalipun tak akan mampu membunuh mereka. Satu-satunya cara untuk melukai hantu adalah menggunakan sihir eksorsisme yang menyerang jiwa mereka secara langsung. Mendengar penjelasan itu, Siwo akhirnya memahami mengapa para saman sangat ditakuti. Karena merekalah spesialis pembasmi arwah. Namun Yosin menjelaskan bahwa sebagian besar hantu sebenarnya tidak berbahaya. Hantu biasa bahkan bisa diusir hanya dengan pancaran energi Qi. Yang berbahaya adalah hantu yang berhasil melampaui hukum alam. Seperti Yume yang saat ini merasuki Solhwa. Hantu itu sengaja dicegah untuk mendapatkan tubuh sehingga tetap mempertahankan kekuatan besarnya sebagai arwah murni. Karena itulah memusnahkannya hampir mustahil. Cara paling efektif hanyalah menyegelnya. Penjelasan panjang itu akhirnya membuat Siwo teringat kepada seseorang. Seseorang yang pernah ia temui dan kemungkinan juga merupakan hantu seperti yang dijelaskan oleh Yosin. Namun Yosin segera memperingatkan Siwo. Jika nanti bertemu hantu penasaran tingkat tinggi di Istana Naga, lebih baik Siwo memutuskan untuk mundur. Karena pertarungan seperti itu tidak akan menguntungkan bagi Siwo. Dan ternyata peringatan itu benar-benar menjadi kenyataan. Kini cerita kembali ke Istana Naga. Di sana terungkap identitas asli lawan yang sedang dihadapi oleh Siwo. Namanya adalah Garyong. Sosok yang dikenal sebagai Pake Kujira atau hantu paus. Makhluk legendaris yang konon muncul di berbagai wilayah Laut Timur hingga Jepang. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang melihat kemunculannya akan tertimpa wabah dan kematian. Namun yang lebih mengerikan lagi, Garyong bukanlah spesies. Ia adalah satu-satunya entitas yang lahir dari kebencian paus terhadap manusia. Sebagai siluman, usianya sudah mencapai 1000 tahun. Namun jika dihitung sejak sebelum menjadi siluman, keberadaannya bahkan sudah ada sejak sebelum Masehi. Saat mengetahui fakta tersebut, Siwo langsung memahami bahwa dirinya sedang menghadapi monster yang sangat berbeda dari lawan-lawan sebelumnya. Meski begitu, ia tetap maju tanpa ragu. Dengan aura ungu menyelimuti tubuhnya, Siwo menggenggam pedang hasil transformasi dari Godam Goblin. Garyong pun langsung mengenali senjata tersebut. Menurutnya, Godam Goblin adalah salah satu kemampuan paling luar biasa yang pernah ada. Bahkan kini senjata itu mampu menebas jiwa. Tanpa membuang waktu lagi, Siwo langsung menyerang. Namun Garyong dengan mudah menghindari tebasan Siwo. Saat itulah Siwo teringat akan penjelasan Yosin. Hantu penasaran level sakti tak lagi terikat sepenuhnya pada tubuh mereka. Meskipun tubuhnya dihancurkan, jiwanya belum tentu terluka. Karena itulah pertarungan melawan makhluk seperti ini sangatlah sulit. Meski begitu, Siwo tetap melanjutkan serangannya. Ia mempercayai kekuatan Godam Goblin yang selama ini selalu membantunya menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Dan benar saja, kali ini pedangnya berhasil melukai Garyong. Namun sayangnya luka itu hanya luka dangkal saja. Sementara itu Garyong mulai merapalkan mantra misterius. Kalimat yang diucapkannya membuat suasana berubah menjadi lebih mencekam. Tiba-tiba sosok Bion muncul dari belakang Siwo, musuh yang sebelumnya sudah ia kalahkan. Bion langsung menahan tubuh Siwo menggunakan tubuhnya. Untungnya Siwo bereaksi cepat dan menghancurkan sosok itu hanya dengan satu pukulan.
Namun ia segera menyadari sesuatu. Apa yang muncul barusan bukanlah ilusi, melainkan manifestasi kebencian yang nyata. Karyong lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang saman penjaga arwah laut. Ia memiliki banyak sekali dendam dan arwah yang bisa dipanggil, dan Bion hanyalah salah satunya. Belum sempat Siwo berpikir lebih jauh, Karyong kembali merapalkan mantra yang lebih kuat. Kali ini mantranya lebih berbahaya. Pemanggilan arwah samudra, pemanggilan paus putih. Seketika energi besar memenuhi ruangan. Miri dan Baekgyo yang berada di dekat sana pun langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Melihat kondisi itu, Siwo tahu dirinya tak boleh menahan diri lagi. Ia pun langsung menerjang ke depan. Benturan antara Godam Goblin dan Paus Putih Raksasa pun menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh area. Namun serangan itu belum cukup. Karena itu, Siwo mengubah Godam Goblin menjadi tali raksasa. Tali tersebut langsung melilit tubuh Karyong dan membuatnya terkejut. Melihat kesempatan itu, Siwo pun segera melesat mendekat. Dengan penuh tekad ia berkata bahwa mungkin serangan ini tak akan mampu untuk membunuh Karyong. Tapi setidaknya Godam Goblin masih bisa mengikatnya. Dan tanpa ragu sedikit pun Siwo mengayunkan tebasan terkuatnya ke arah tubuh Karyong yang sedang terbelenggu. Pertarungan hidup dan mati pun mencapai puncaknya. Dan hasil dari tebasan itu akan menentukan nasib seluruh penghuni Istana Naga. Nah, sahabat Sektor 7, sampai sini dulu alur cerita Night of the Goblin kali ini. Pertarungan Siwo melawan Karyong akhirnya memasuki fase paling menentukan. Apakah tebasan Godam Goblin mampu melukai jiwa Karyong? Ataukah Siwo justru akan kalah menghadapi makhluk yang telah hidup selama ribuan tahun itu? Kita akan lanjutkan di part berikutnya yang tentunya jauh lebih seru dan menegangkan. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar channel Sektor 7 semakin berkembang. Saya Mimin pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.